Oke, baik kita mulai saja ya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai UML ya. Nanti UML ini yang akan nantinya kita gunakan untuk mendesain arsitektur enterprise dari studi kasus di perusahaannya masing-masing ya. Nanti saya akan jelaskan beberapa materi untuk UML ini. Dan juga nanti kita akan praktekkan langsung ya bagaimana cara membuat UML-nya itu sendiri. Nah, yang akan saya jelaskan melalui video pertemuan kali ini di virtual meet kali ini yaitu mengenai use case ya. Jadi khusus untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai use case ya. Use case yang akan nantinya itu untuk tahapan awal ya, istilahnya tahapan awal dalam menganalisa sebuah sistem di perusahaan kayak gitu. Oke, ini sebagai pembuka, tentunya di sini ada dua ya, ada sistem analis dan juga sistem desain ya. Nah, ini sistem analis dan juga sistem desain ini biasanya itu dipakai untuk kita dalam melakukan arsitektur ya, arsitektur enterprise. Nah, di sini untuk sistem analis itu sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu untuk identifikasi proses bisnis. Nah, ini untuk identifikasi proses bisnis itu menggunakan use case diagram. Nah, sedangkan untuk modelingnya itu menggunakan activity diagram dan juga untuk realisasinya yaitu menggunakan sequence diagram. Poin yang kedua yaitu mengenai sistem desainnya. Nah, tadi kan untuk yang pertama itu sistem analis ya, itu sistem analis ada 3 yang harus disiapkan dalam hal arsitektur enterprise. Nah, ini untuk sistem desain ini lebih ke desainnya, realisasi desainnya seperti apa ya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama desain programnya. Nah, di dalam studi kasus masing-masing nantinya pasti ada sebuah program yang digunakan ya. Jadi nanti untuk desain programnya itu teman-teman diimplementasikan menggunakan kelas diagram ya, kelas diagram, package diagram dan juga deployment diagram. Nah, 3 ini yaitu fungsinya untuk mendesain program yang ada di studi kasusnya masing-masing ya. Nah, ini untuk program desain. Nah, sedangkan untuk yang kedua yaitu mengenai user interface desainnya, dan yang terakhir yaitu mengenai IRD ya, Entity Relation Diagram Design. Nah, ini untuk sistem desain itu ada 3 ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini, di sini saya akan menjelaskan secara langsung ya, dan juga kita praktekkan secara langsung cara pembuatannya seperti apa, mengenai bisnis proses identifikasinya ya. Jadi kita mulai dari awal yaitu mengenai identifikasi proses bisnisnya dulu, yaitu menggunakan use case ya. Nah, sebelumnya juga saya sudah memberikan referensi ya mengenai aplikasi yang dipakai. Nah, di sini saya akan praktekkan menggunakan visual paradigma online ya. Jadi saya tidak perlu install untuk aplikasinya, tinggal kita buka saja di browser ya aplikasinya, aplikasi untuk membuat UML-nya ya. Oke, ini sedikit pengantar materinya seperti ini. Jadi nantinya untuk kedepannya kita akan memahami beberapa diagram ya. Yang pertama use case, activity diagram, sequence, class diagram, package, deployment, user interface, dan juga IRD-nya. Oke, di sini saya akan jelaskan mengenai use case diagramnya ya, mengenai bisnis proses identifikasinya. Oke, sebelum kita masuk ke prakteknya, di sini kita harus pahami terlebih dahulu beberapa simbol yang ada ya untuk use case itu sendiri. Nah, di sini ada 6 simbol yang harus teman-teman ketahui mengenai pembuatan use case. Nah, di sini ada yang pertama yaitu ada aktor. Nah, kalau aktor ini simbolnya seperti ini ya, seperti manusia gini. Ini untuk menggambarkan tokoh atau seseorang yang berinteraksi dengan sistem ya.
Misal teman-teman di sini sebagai aktornya, sebagai misalkan teman-teman sebagai nasabah di suatu bank, ya. Nah, di situ teman-teman sebagai aktor. Jadi teman-teman di bank itu bisa mengambil uang gitu ya, mentransfer uang kayak gitu ya. Dan juga teman-teman ya, aktor itu dapat menerima dan memberi informasi pada sistem ya. Jadi si aktor ini berinteraksi secara langsung dengan sistem yang ada di ininya ya, di studi kasusnya masing-masing nantinya ya. Misalkan studi kasusnya tadi ada yang di sekolah, berarti aktornya itu mungkin aktornya itu bisa jadi murid kayak gitu. Nah, itu murid itu sebagai aktor kayak gitu. Kayak itu aktor seperti itu. Yang kedua yaitu use case. Nah, ini tentunya use case ini menjelaskan fungsi dari kegunaan sistem yang dirancang. Lalu simbol yang ketiga yaitu asosiasi. Nah, ini asosiasi ini yaitu penghubung antara aktor dengan si use case-nya. Nah, misalkan si aktor itu, misalkan tadi contohnya sebagai nasabah ya, nasabah di bank. Misalkan si aktor itu, si nasabah itu dia bisa mengambil uang kayak gitu. Nah, ini menggunakan asosiasi ya untuk menghubungkan antara use case dengan aktornya itu. Nah, di sini yang keempat yaitu ada include ya. Nah, include ini panahnya garis-garis kayak gitu ya, tidak seperti asosiasi dan ada panahnya, ada ininya. Nah, ini untuk include ini secara pengertian yaitu relasi ya, relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsional atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Nah, terkadang kita bingung ya antara include dengan extend ya. Nah, ini untuk extend sendiri yaitu relasi use case tambahan, sama juga ini relasi tambahan ya, use case tambahan dari sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan memiliki nama depan yang sama katanya ya. Ya, jadi antara include dan extend ini nanti biasanya sering digunakan dalam pembuatan use case ya. Jadi teman-teman jangan sampai tertukar ya antara penggunaan include dan juga extend. Nah, kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu generalisasi. Nah, ini untuk generalisasi yaitu hubungan general dari spesialisasi. Ya, silakan. Antara dua buah use case di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari yang lainnya, kayak gitu ya. Oke, slide-nya tinggal satu lagi nih. Kita langsung ke praktek saja. Nah, di sini yang saya ambil yaitu studi kasus untuk contoh ya, ini ya. Untuk contoh kita akan menggunakan studi kasus sistem pada ATM ya. Nah, bagaimana teman-teman kan di sini mungkin kalau ATM mungkin sedikitnya sudah paham ya mengenai prosedur-prosedur yang ada di ATM, misalkan untuk pengambilan uang, transfer uang, cek saldo, itu kan teman-teman mungkin pasti udah pada tahu kayak gitu ya, prosedurnya kayak gimana. Oke, kita langsung saja praktekkan di visual paradigma ya. Oke, nah di sini silahkan dibuka dulu visual paradigma online ya. Nah, nanti teman-teman silakan buatkan akunnya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah buatkan akunnya. Setelah itu teman-teman create project-nya dulu. Nah, di sini ada create new. Nah, di sini ada new project. Nah, di sini saya sudah buatkan
folder atau projectnya. Di sini namanya ATM ya. Nah, saya buka saja langsung project ATM-nya. Nah, setelah itu silahkan diklik yang ini ya, create new. Nah, berhubung yang akan kita buat yaitu salah satu diagram, yaitu diagram use case. Nah, silahkan dicari saja langsung di sini, tuliskan use case kayak gitu. Use case lalu enter. Nah, di sini akan muncul ya use case diagram. Nah, di sini kita tinggal klik saja dan nanti akan ke tab yang baru nih. Kita tunggu saja. Oke ya. Nah, di sini tadi sesuai dengan penjelasan di awal ya, di materi. Ini ada beberapa simbol ya yang bisa kita gunakan dalam pembuatan use case. Nah, kita studi kasusnya yaitu studi kasus sistem di ATM ya. Nah, kita langsung saja. Di sini saya buatkan dua aktor ya. Aktor yang pertama yaitu pengguna atau nasabahnya, dan yang kedua yaitu untuk admin ya, untuk adminnya, atau biasanya kalau di ATM itu kita sebutnya mungkin orang yang biasa memasukkan ini, yang biasa mengganti kotak uangnya kayak gitu ya, kotak deposit kayak gitunya ya. Nah, ini kita langsung tarik saja yang ini, sistemnya. Kita simpan sistemnya. Ini kan ada simbol sistem ya. Nah, kita tarik sistem, kita simpan di sini ya. Kayak gitu. Terus kita kasih nama sistemnya, sistem apa? Kasih nama yaitu sistem ATM ya. Boleh, nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan studi kasusnya masing-masing ya. Di sini sistemnya sudah kita buat seperti ini. Nah, nanti tadi kan sudah saya sebutkan bahwa yang akan kita gunakan yaitu dua aktor. Nah, kita tinggal klik aja aktor. Nah, ini aktornya sudah masuk satu. Aktor yang pertama yaitu nasabah gitu ya, nasabah. Nah, ini sebagai pengguna ya, pengguna ATM-nya nantinya. Ini nasabah. Lalu aktor yang kedua, kita sebut aktornya yang kedua yaitu kita sebut saja admin kayak gitu ya, admin atau petugas gitu ya, admin atau petugas. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita buatkan use case-nya ya. Nah, use case itu kan tadi simbolnya apa tadi ya? Nah, yang ini ya. Nah, use case. Kita tarik ke sini use case-nya, dimasukkan ke sistem. Lalu kita beri nama use case-nya, kasih deskripsi use case-nya, use case apa, kayak gitu. Oke. Di sini ketika kita masuk ke ATM kan pastinya yang pertama yaitu kita memasukkan ini ya, memasukkan kartu ya, memasukkan kartu, terus kita pilih transaksi, dan di dalam transaksi itu ada berbagai macam menu ya, ada menu untuk transfer, ada menu untuk isi cek saldo dan lain-lainnya banyak, dan juga kita juga bisa keluar ya atau logout kayak gitu ya. Nah, itu 3 menu utama yang ada pada tampilan awal pada sistemnya, sistem ATM itu. Nah, jadi kita sebutkan lagi, yang pertama yaitu kita memasukkan kartu ya, masukkan kartu. Ini yang pertama. Nah ya, kita copy saja ya. Yang kedua tadi apa? Kan di ATM itu ada pilih transaksi lainnya. Pak. Ya. Ya, silakan. Masukkan PIN. Nah, iya. Nanti masukkan PIN itu masuk ke dalam masukkan kartu ya. Nanti kita jelaskan mengenai include. Ya, jadi
nanti ini masuknya ke proses include dari masukan kartu kayak gitu. Jadi kalau misalkan pinnya salah, otomatis kan kartunya kita nggak bisa masuk ya, malah akan diblokir kayak gitu ya. Nah ini yang lebih umumnya dulu ya. Berarti pilih transaksi gitu ya, memilih transaksi, pilih transaksi, dan yang terakhir yaitu kalau udah selesai tentunya kita keluar kayak gitu ya, atau keluarkan kartu kayak gitu, atau apa ya, melakukan logout aja gitu ya, logout. Kalau lebih kita sederhanakan aja kata-katanya ya, kita exit aja kayak gitu ya, sederhanakan kata-katanya. Oke ya. Nah ini tentunya tiga use case ini yaitu tiga use case utama yang bisa dilakukan oleh nasabah. Oke ya, tiga use case utama yang bisa dilakukan nasabah kayak gitu. Nah ini kita tinggal tadi apa, kasih asosiasi ya, penghubung antara use case ke aktor atau aktor ke use case. Nah kita tinggal kasih asosiasi ke sini, nah, tinggal tarik-tarik saja ya. Nah, tinggal tarik saja gini, pilih asosiasi kayak gitu ya. Nah ini juga nanti ke sini, ke pilih transaksi, pilih asosiasi, dan juga ke sini ke exit. Kita pilih asosiasi. Nah di sini kan ada realisasi dan lainnya, kita pilih asosiasi. Nah seperti itu ya kurang lebih. Nah lalu di sini tadi kan tadi Atala bilang memasukkan PIN, ya itu benar ya. Nah di sini cuma untuk memasukkan PIN ini itu nanti masuknya ke include ya. Nah kita caranya yaitu seperti ini, kita tarik, kita klik ini, terus kita tarik, cari include ya, simbolnya I. Nah yang ini nih, include. Nah seperti ini, dia akan langsung mengincludekan apa kayak gitu ya. Nah, kita pilih aja di sini, kita pilih masukkan PIN, masukkan PIN kayak gitu. Nah ini ya, dimasukkan PIN ini adanya di masukkan kartu. Nah seperti itu. Lalu tadi untuk transaksinya itu kan ada banyak ya, ada bisa melihat saldo, mengirim uang, dan juga mengambil uang. Nah ini berarti masuknya ke extend ya, karena ini kan kalau melihat saldo dan itu use case-nya itu bisa berdiri sendiri ya, kayak gitu. Nah ini kita pilih, kita tarik seperti ini, lalu kita cari E ya, nah ini extend. Nah kita beri nama misalkan cek saldo. Saldo, terus misalkan kita tarik lagi, kita cari extend, misalkan ini transfer gitu ya, transfer dan lain-lain banyak ya di ATM itu. Nah seperti itu. Nah sekarang yang bisa petugas atau admin lakukan yaitu yang pertama sama ya, memasukkan kartu. Dia untuk membuka ATM itu dia harus memasukkan ID card gitu ya, kartu kayak gitu. Nah ini sama juga, kita panahkan, asosiasikan ke yang ini nih, yang masukkan kartu. Nah silakan nanti bisa di rapi-rapi ya panahnya, masukkan ke sini, ke masukkan kartu. Nah nanti juga yang admin petugas itu include masukkan PIN juga ya. Nah yang kedua yaitu kalau yang petugas ini itu tidak harus bisa cek saldo dan lain-lain ya, dia cuma tugasnya kan memasukkan uang nantinya ke ATM kayak gitu ya. Nah nanti ini si petugas ini yang kedua yaitu bisa melakukan yaitu apa ya, pemberian ini ya, penggantian kotak depositnya ya. Jadi si kotak uangnya itu bisa diganti sama si petugas atau admin tadi. Nah di sini ganti locker gitu ya, locker uang kayak gitu. Nah ini yang bisa dilakukan oleh
si admin atau petugas dari ATM tersebut. Nah, sistemnya. Nah, ini tinggal asosiasikan seperti ini. Nah, nanti tinggal rapihkan saja ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk sistem ATM ya. Nanti silakan dipilih transaksi, kan banyak juga, ada transfer, ada ambil uang kayak gitu ya. Banyak menu yang ada di ATM. Nah, ini nanti silahkan teman-teman dibuatkan untuk studi kasusnya masing-masing. Nah, ini materinya mengenai use case kurang lebih seperti itu ya. Oke, sambil saya rapih-rapihkan. Nah, kalau extend ini dia panahnya ke ini ya, ke use case utamanya. Panahnya kalau yang include itu ke use case tambahannya. Kalau include beda ya panahnya. Tapi ini secara otomatis kok, nanti kalau include itu pasti ke use case tambahan, di sama aplikasinya di bakalan otomatis, kita gak perlu repot-repot. Oke ya. Itu kurang lebih cara pembuatan UML ya, terutama dalam pembuatan use case.